Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Hyoken. Cerita dimulai ketika Rei ingat akan kematian rekannya di medan perang. Pada suatu hari, Rei memasuki akademi sihir elit yang paling bergengsi. Selama ini, hanya anak bangsawan atau keturunan penyihir saja yang bisa masuk ke sana. Sebagai orang yang bukan keturunan bangsawan maupun penyihir, maka Rei diremehkan oleh setiap murid yang dia temui. Beberapa saat kemudian, semua murid berkumpul di aula sekolah. Kepala sekolah menyampaikan bahwa Akademi Sihir Arnold adalah akademi sihir terbaik. Namun, mereka diperingatkan agar tidak sombong dan diminta untuk kerja keras. Tak lama kemudian, Rei datang ke kelasnya. Dia memperkenalkan dirinya di hadapan semua murid dan mengatakan berasal dari keluarga biasa. Pelajaran pertama adalah membahas peringkat penyihir. Gurunya menjelaskan bahwa hanya 7 penyihir saja yang mendapat gelar penyihir terkuat. Salah satunya adalah penyihir pedang es yang menghilang saat berperang. Setelah mempelajari peringkat penyihir, semua siswa akan melakukan praktik ilmu sihir. Mereka belajar menggunakan engram untuk mewujudkan material yang diinginkan. Ketika praktik menggunakan sihir, Amelia menerima banyak pujian dari setiap murid. Sementara Rei disepelekan karena mengeluarkan sihir level anak-anak. Setelah pelajaran berakhir, Rei pergi ke perpustakaan menemui murid bernama Elisa. Meskipun Elisa pemalu dan tidak percaya diri, mereka berdua bisa langsung akrab karena sama-sama mengagumi teori Profesor Lydia. Keesokan harinya, Rei melakukan latihan lari pagi. Pada saat yang sama, dia bertemu dengan murid kelas 3 yang namanya Rebecca. Rebecca merupakan salah satu dari 3 keluarga utama di kerajaan, tapi dia ramah dan tidak memandang status sosial seperti murid yang lainnya. Beberapa saat setelah tiba di akademi, Rei dipanggil kepala sekolah. Ternyata, Rei dan kepala sekolah itu sudah saling mengenal. Alasannya yaitu karena Rei merupakan penyihir pedang es yang dulu pernah berjuang bersamanya. Oleh karena itu, meskipun siswa lain meremehkannya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandinginya. Di malam harinya, Rei dan Evie melakukan latihan fisik di dalam asrama. Rei berniat untuk menunjukkan kekuatan fisiknya dan bergabung klub yang beranggotakan siswa berotot. Selain itu, Rei juga tertarik untuk bergabung dengan klub berkebun. Namun, sebagian besar anggota klub tersebut tidak mau menerimanya. Jika ingin bergabung, dia harus mendapatkan kepercayaan mereka dengan menyiapkan lahan sendirian. Setelah beberapa hari membersihkan rumput liar, Rebecca datang menyemangatinya. Dia juga membicarakan tentang masalah turnamen yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Di hari berikutnya, Rei berhasil menyelesaikan tantangan dan diterima di klub berkebun. Setelah menyelesaikan kegiatan klub, Rei pulang ke asrama lalu bertemu dengan Clarice di perjalanan. Saat itu, Clarice terlihat kesepian karena belum punya teman. Kebetulan, Rei juga memiliki kesukaan yang sama seperti dirinya, sehingga mereka pun memutuskan untuk berteman saja. Selain punya kemampuan berpedang, Rei juga memiliki pengetahuan yang luas. Ketika ditanya oleh gurunya, dia dapat memberi jawaban dengan sempurna. Setelah belajar di kelas, mereka akan berlatih di area hutan. Dengan membentuk kelompok beranggotakan 4 orang, maka mereka siap untuk latihan menjelajahi area hutan. Untuk mencapai tujuan, siswa harus mendatangi pos pemeriksaan yang ditempatkan di setiap area. Rei sudah terbiasa berada di sekitar hutan dan pegunungan. Makanya dia tidak merasa gugup atau takut akan tersesat. Saat berhadapan dengan monster, Rei dapat mengalahkannya dengan mudah. Sedangkan kelompok lain kesulitan dan sudah ada banyak orang yang tersesat. Kemudian, ketika Rei menolong kelompok lain yang diserang monster, ada seseorang yang sengaja membangkitkan monster itu lagi. Dikarenakan monster itu berubah menjadi ganas, Rei tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan aslinya. Namun, karena teman-temannya ikut membantu, maka dia tidak perlu melakukannya. Setelah teman-temannya mengulur waktu, Rei bisa menyerang di titik lemahnya dan membelah monster itu jadi 2. Kejadian ini membuat Elisa ketakutan, tapi berkat kerjasamanya, mereka bisa sampai sejauh ini. Dengan begini, maka Rei dan teman-temannya berhasil menyelesaikan semua tugas. Skor tertinggi untuk latihan praktik kali ini dimenangkan oleh timnya Rei. Namun, orang-orang terlihat tidak senang karena dia berasal dari rakyat jelata. Profesor Lydia sangat menantikan kedatangan
kedatangan muridnya. Kebetulan hari itu Ray akan datang untuk menemuinya. Alasan Ray akan datang ke sana adalah untuk membicarakan rumor di antara para peneliti sihir. Mereka melakukan percobaan berbahaya yang melibatkan uji coba pada manusia. Kelompok berbahaya itu menyebut diri mereka sebagai eugenics. Mereka ingin Lydia untuk bergabung karena kemampuannya sangat dibutuhkan. Tapi Lydia tidak mau bergabung dengan mereka. Dia sangat menentang setiap uji coba yang mereka lakukan. Setelah itu, Ray menemani Lydia keluar. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan menikmati keindahan alam. Pada hari selanjutnya, Ray dan Elisa pergi menuju perpustakaan. Saat di perpustakaan, Elisa membaca buku Profesor Lydia mengenai penelitian sihir. Sedangkan Ray membaca buku tentang percintaan karena tertarik untuk memahami perasaan seseorang. Setelah itu, mereka bertemu dengan Clarice. Clarice tidak menyangka akan melihat Ray bersama dengan gadis lain. Ray pun memperkenalkan mereka berdua dengan menyebutkan kelebihannya masing-masing. Hal ini membuat Elisa dan Clarice malu karena belum pernah diperlakukan seperti itu. Setelah menghabiskan waktu bersama dengan Elisa dan juga Clarice, Ray bertemu Amelia. Dan karena Ray bilang dia sudah makan siang dengan mereka, maka Amelia langsung mengajak Ray pergi menuju toko pakaian. Setiap kali Amelia mencoba suatu pakaian, Ray selalu memuji penampilannya. Hal ini membuat Amelia beranggapan kalau Ray sudah terbiasa dengan anak cewek. Selang beberapa waktu, Ray kembali ke akademi menemui Profesor Grey. Karena khawatir tidak sanggup menahan tekanan dari anak bangsawan, dia dimintai keterangan bagaimana kehidupan sekolahnya. Di hari yang berbeda, Ray mengikuti kegiatan klub berkebun. Sarah memberikan kunci ruangan klub karena yang datang hanya Rebecca dan Ray saja. Ketika Ray memasuki ruangan klub, tidak sengaja dia melihat Rebecca yang sedang ganti pakaian. Ray pun segera keluar dari ruangan itu lalu minta maaf dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia langsung pergi ke taman dan mempelajari buku merawat tanaman. Sebagai seniornya, Rebecca juga membantunya dalam belajar mengenai tanaman. Selang kemudian, babak penyisihan turnamen pedang sihir segera dimulai. Amelia dapat menyelesaikan pertarungan dengan sangat cepat. Setelah mengalahkan lawannya, dia meminta kepada gurunya untuk bertanding melawan Ray. Karena Ray bukan peserta, maka hal ini tidak diperbolehkan. Tapi karena Ray menerima tantangan darinya, maka pertandingan itu tak bisa dihindari. Amelia beranggapan Ray tidak terlalu bagus mengendalikan sihir. Tapi soal kemampuan berpedang, dia sudah mengakui kehebatan. Namun pada akhirnya, Ray dinyatakan kalah dalam pertarungan karena sudah menjatuhkan pedangnya. Setelah melawan Amelia, Ray ditantang duel oleh Allium, seorang bangsawan peringkat bawah yang tidak menerima rakyat jelata seperti dirinya. Dalam duel tersebut, Allium berencana akan menghabisinya dengan senjata asli dan kekuatan sihir tingkat atas. Namun, serangan apapun yang dikeluarkan oleh Allium tidak bisa mengenai Ray. Karena kekuatannya tidak masuk akal, maka Amelia bertanya siapa Ray sebenarnya. Lalu saat Ray akan menjawabnya, tiba-tiba ada penyusup yang pernah dikatakan oleh Lydia. Ternyata penyusup itu adalah Profesor Grey. Dia punya tujuan jahat untuk menangkap para murid dan menjadikannya sebagai bahan percobaan. Untuk mengalahkannya, Ray melepaskan segel sihir yang mengunci kekuatannya. Dengan begitu mudahnya, dia dapat menangkis serangan lawan dan menyerang balik dengan kekuatan yang mengerikan. Grey menyadari kalau Ray itu adalah penyihir pedang es. Walau begitu, Grey tidak berniat untuk menyerah. Dia memutuskan untuk menyuntikkan sesuatu sehingga kekuatannya meningkat pesat. Hal pertama yang dilakukan oleh Ray adalah membebaskan teman-temannya dari penghalang. Lalu, ketika Grey menyerangnya, Ray memakai kode antimateri untuk mengembalikan semua sihir menuju kehampaan. Namun, semakin lama bertarung, ada yang aneh di tubuhnya Ray. Dia mengeluarkan sedikit darah dan secara perlahan tertutupi es. Kemudian, saat pedang esnya dihancurkan, Ray mengeluarkan jurus sihir yang sangat kuat. Dengan ini, maka Ray berhasil memenangkan
pertarungan, tapi dia tidak bisa mempertahankan kesadarannya karena belum kuat untuk menahan kekuatan tersebut. Di masa lalu, Lydia menemukan anak kecil yang selamat di medan perang. Karena tidak diterima sebagai pengungsi, maka dia diasuh oleh Lydia dan juga Carol. Dikarenakan berbagai alasan, Lydia memutuskan untuk menjadi pembimbingnya. Dia dilatih untuk bertarung dan tinggal bersama mereka di medan perang. Jauh hari setelahnya, Ray menjadi tentara yang dapat diandalkan.